Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fitria dengan NIM C0D018663. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas. Langsung saja, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Secara umum, dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka panjang dapat muncul antara lain karena yang pertama, penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang, baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lainnya, maupun lembaga. Yang kedua, kewajiban dengan pemberi jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, jenis-jenis kewajiban jangka panjang. Yang pertama, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, atau obligasi surat utang negara atau SUN. Selanjutnya, utang surat berharga syariah negara atau SBSN. Selanjutnya, utang pembelian cicilan, utang kemitraan, utang jangka panjang lainnya, kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum, kewajiban pemerintah terkait pensiun, dan yang terakhir, kewajiban atas kebijakan pemerintah. Selanjutnya, pencatatan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas utang obligasi. Pertama, objek pajak. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Selanjutnya, surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas surat pembendaharaan negara dan obligasi negara. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan atau diperoleh oleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Selanjutnya, pencatatan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penjualan saham. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif besarnya pajak penghasilan adalah 0,1%, 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendirian dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5%, 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Pemotongan pajak. Penyelenggara Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Terima kasih. Itulah materi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.